Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada siang hari yang penuh berkah ini Allah masih karuniakan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat fardu berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian rutin kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada siang hari yang penuh berkah ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif kitab ini, yaitu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, atas jasa-jasa beliau yang telah menulis menyusun kitab ini, sehingga ilmunya, sehingga barokahnya bisa sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada beliau hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Rabb. Kita hadiahkan juga suratul Fatihah untuk orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, keluarga kita yang terlebih dahulu mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka, diterima semua amal solehnya, dan juga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik di sisi Allah, yaitu di Jannatul Naim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan juga untuk keluarga kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini diuji oleh Allah dengan diberikan penyakit, yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan dan dipulihkan kondisinya sebagaimana semula. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang faslun fi bayani tamassuki ahlil Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah, pasal tentang berpegang teguhnya penduduk tanah Jawa atau Nusantara dengan madhab ahlu sunnah wal jamaah.
yang mana terakhir kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai kelompok-kelompok yang muncul setelah abad 13 Hijriah di Nusantara. Dijelaskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sebelum abad ke-13 Hijriah, bumi Nusantara, bumi tanah Jawa ini adalah penduduk yang cenderung menganut satu paham yang seragam, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kemudian setelah abad ke-13 Hijriah, bermunculan kelompok-kelompok, sekte-sekte, madhab-madhab baru yang kemudian membuat berbagai permasalahan di masyarakat, bahkan cenderung membingungkan masyarakat. Sebelumnya penduduk tanah Jawa ini di dalam fikih mereka menganut madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam akidah mereka menganut madhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi. Kemudian di dalam hal tasawuf, penduduk tanah Jawa atau Nusantara ini kemudian juga mengikuti madhabnya Al-Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Tetapi kemudian setelah abad ke-13, ya, tepatnya 1330 Hijriah, baru kemudian bermunculan berbagai madhab, berbagai kelompok yang saling sikut menyikut, saling bertentangan, ya, yang saling bahkan bertentangan dengan madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, terakhir kita membahas munculnya kelompok dari negeri Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian di masa sekarang dikenal dengan istilah Wahabi atau Wahabisme fahamnya, atau menurut mereka, mereka menyebut diri mereka sebagai kelompok Salafi, atau paham mereka disebut dengan Salafisme. Tetapi sebenarnya, ya, kalau kita mengkaji lebih dalam apa itu Salafisme, apa itu Salafi menurut versi mereka, itu sebenarnya hanya klaim mereka saja, karena memang tidak sesuai apa yang mereka klaimkan itu dengan fakta jika dibandingkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir kita membahas Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kemunculan Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga pengaruh-pengaruhnya di tanah Saudi Arabia, sehingga kemudian mereka melebarkan sayapnya, menguasai seluruh penjuru Jazirah Arab, sampai sekarang kemudian mereka menjadi madhab resmi, ya, walaupun mereka sebenarnya tidak bermadhab. Madhab mereka ya madhab Wahabi itu, Salafi itu, dan kemudian sekarang menguasai seluruh Jazirah Saudi Arabia. Kemudian dikatakan, bagi yang membawa kitabnya silahkan dibuka halaman 10, ya, paragraf paling terakhir, paling bawah. Wa minhum firqatun yatba'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rashid Ridho. Kemarin sudah kita bahas, ya. Di antara mereka ada kelompok yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, wa ya'khuduna bid'ata Muhammad ibni Abdul Wahhab An-Najdi, dan mengambil bid'ahnya. Di sini jelas dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa mereka mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah seorang pembuat bid'ah. Ya, An-Najdi. An-Najdi itu orang yang berasal dari Najd, suatu kampung di Saudi Arabia sekarang. Sekarang Najd itu provinsi. Kampungnya namanya Uyainah, ya. Uyainah namanya. Wa Ahmad ibni Taimiyah wa tilmidaihi Ibnul Qayyim wa Ibni Abdul Hadi. Dan juga pendapatnya, bid'ahnya Ahmad ibnu Taimiyah. Kemarin juga sudah kita bahas, ya, siapa Ibnu Taimiyah. Dan juga dua muridnya, yaitu siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Dan juga satu lagi namanya Ibnu Abdul Hadi. Kalau kita telusuri secara ideologis, Muhammad bin Abdul Wahhab itu banyak sekali terpengaruh pemikirannya oleh Ibnu Taimiyah. Ya, salah satunya yang kemarin kita bahas bahwa Ibnu Taimiyah mengharamkan ziarah makam
Rasul. Ini yang kemudian menjadi dasar kaum Wahabi Salafi untuk mengharamkan ziarah kubur Rasulullah. Karena menurut mereka itu bid'ah, menurut mereka itu menimbulkan syirik dan lain sebagainya. Bertawasul dan sebagainya itu syirik. Nah, ini yang mereka haramkan. Nah, di sini nanti dijelaskan, faharramu ma ajma'al muslimun ala nadbihi. Mereka mengharamkan segala hal yang sudah disepakati kesunahannya oleh mayoritas umat Islam. Ya. Wa huwa as-safar li ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut mayoritas ulama, jumhur ulama itu sunnah, tetapi mereka haramkan. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab haramkan, Ibnu Taimiyah haramkan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah haramkan, dan orang-orang yang satu aliran dengan mereka. Wa khalafuhum fima dzukira wa ghairihi, dan mereka juga menyelisihi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur ulama, terhadap apa yang sudah disebutkan, yaitu ziarah makam Rasul dan juga hal-hal yang lainnya. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawahu, dikatakan, nah ini tentang fatwanya Ibnu Taimiyah tentang ziarah makam Rasul yang diharamkan. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawahu, fatawahu yang betul ya, bukan fatawihi. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawahu, wa idza safara li'tiqadihi annaha ay ziyarata qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa, idza safara li'tiqadihi annaha ay ziyarata qabrin nabiy ta'atun kana dzalika muharraman. Kalau seseorang itu melakukan perjalanan menuju ziarah makam Rasulullah, tapi dengan keyakinan bahwa ziarah makam Rasulullah itu adalah sebuah bentuk ketaatan, sebuah bentuk ibadah, maka itu haram hukumnya, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Bi ijma'il muslimin, ditambahin lagi sama dia, bi ijma'il muslimin, menurut ijma'nya, kesepakatannya kaum muslimin. Nah, kita mempertanyakan kaum muslimin yang mana yang berijma seperti itu, sedangkan para ulama sebelumnya sepakat kok ziarah makam Rasul itu sunnah. Ya, Rasul sendiri juga memerintahkan, membolehkan ziarah makam atau ziarah kubur. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, kata Rasulullah. Dulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Itu kata Rasulullah. Nah, mereka mengharamkan. Fasarat tahrimu minal umur amaqtu bihi. Dikatakan lagi oleh Ibnu Taimiyah, maka pengharaman itu merupakan perkara yang sudah dapat dipastikan. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Nah, tentang Ibnu Taimiyah ini kemudian dibantah oleh Al-Allamah, ya, Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i. Ya, dibantah oleh Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi al-musammah bi tathhiril fuad min danasil i'tiqad. Di dalam kitabnya yang berjudul Tathhirul Fuad min danasil i'tiqad. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya kurang lebih mensucikan hati dari keyakinan yang kotor, ya. Danas itu kotor, al-i'tiqad itu keyakinan. Mensucikan hati dari kotornya keyakinan, gitu ya. Wa hadzal fariq qad ubtuliyal muslimun bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Kata beliau, dan kelompok ini, kelompoknya Ibnu Taimiyah ini, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan seterusnya, adalah qad ubtuliyal muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Umat Islam telah banyak diuji oleh mereka, baik di zaman dulu, salafan, maupun khalafan di zaman kini, di masa lampau maupun di masa kini. Ya. Fakanu wasmatan wa thulmatan fil muslimin. Mereka ini ibarat luka, ya, ibarat penyakit fil muslimin, di dalam tubuh umat Islam. Wa udwan fasidan yajibu qat'uhu, dan juga ibarat anggota tubuh yang rusak, ya, fasid, yang kena penyakit, yang rusak. Yajibu qat'uhu hatta la yu'addiyal baqiyah, yang harus diamputasi, harus dipotong
sehingga tidak menular kepada yang lainnya. Fahuwa kal majdzumi yajibul firaru minhu. Kelompok mereka ini juga seperti penyakit lepra, ya, yang menular sehingga harus dijauhi. Lepra itu kan kalau menular, anggota tubuh kita harus dipotong. Jadi harus dijauhi. Ini kalau di Indonesia dulu seperti COVID ya. Kalau COVID kan walaupun tidak sampai menggerogoti tubuh, tapi dia menyerang organ dalam tubuh kita. Paru-paru kita kena, gitu kan? Imunitas kita kena, akhirnya bisa meninggal. Nah, ini harus dihindari. Fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim. Mereka adalah kelompok yang bermain-main dengan agama mereka. Yadhummunal ulama salafan wa khalafan. Mereka juga mencela para ulama, baik ulama salaf di masa lampau maupun ulama masa kini. Wa yaquluna, bagaimana bentuk celaan mereka itu? Mereka mengatakan innahum ghairu ma'sumina fala yanbaghi taqliduhum. Mereka para ulama itu bukanlah orang-orang suci, bukanlah orang-orang yang terpelihara dari dosa sehingga tidak perlu diikuti, ya, tidak boleh kita bertaklid kepada mereka itu. Makanya seringkali kita mendengar, ya, kelompok mereka itu mencela ulama-ulama yang bukan dari kelompok mereka. Kiai-kiai biasanya mereka rendahkan, ya, ngapain tuh cium-cium tangan kiai, gitu kan? Itu syirik. Biasanya begitu. Ngapain tuh cium-cium tangan kiai? Gak ada berkahnya. Toh mereka juga sama aja seperti kita manusia. Ngapain tuh minum bekasnya kiai? Ngapain tuh nunduk-nunduk di depan kiai? Begitu. Itu bentuk celaan mereka terhadap para ulama, ya. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Baqir Al-Hanafi, ya. Dengan asumsi bahwa para kiai itu menurut mereka bukan orang-orang yang maksum, yang terpelihara dari dosa. La farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat. Tidak ada beda di antara mereka, maupun baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Artinya kiai yang sudah meninggal maupun ulama yang masih hidup, tidak perlu kita menghormati mereka berlebihan, tidak perlu kita ikuti mereka. Toh mereka juga manusia biasa seperti kita. Jadi kalau mereka melihat kiai yang sudah meninggal, apalagi tidak perlu kita ziarahin, tidak perlu kita datengin kuburnya. Sudah meninggal, ngapain? Ngapain masih kita hormat-hormati, kan begitu. Apalagi yang sudah meninggal, ya. Nah, yang hidup aja tidak mereka hormati, apalagi yang sudah meninggal, gitu. Kemudian wayat anuna alaihim wa yulquna syubuhat. Dan mereka juga yat'an itu menyerang mereka, menyerang para kiai, sama ini ya. Wa yulquna syubuhat, dan mereka juga menjatuhkan syubhat, menjatuhkan hal-hal yang meragukan. Wa yadharunaha fi ayuni basairil du'afa. Kemudian mereka juga menyebarkannya, membiarkan syubhat yang mereka buat itu kepada orang-orang yang du'afa. Orang-orang, artinya du'afa di sini bukan du'afa secara fisik, bukan du'afa secara ekonomi, tapi du'afa secara iman, yang masih awam, orang-orang awam, ya. Mereka menyebarkan syubhat ini, menyebarkan keraguan, fitnah terhadap para ulama ini kepada orang-orang awam, ya. Lita'ma absaruhum an uyubi haula. Supaya apa? Supaya mereka tidak mampu lagi melihat aib dalam diri mereka. Artinya supaya orang-orang yang awam itu tidak mampu melihat aibnya orang-orang yang menyebarkan fitnah terhadap ulama. Mereka ini ingin menyebarkan syubhat di kalangan para kaum awam, supaya kaum awam ini kemudian tidak lagi menghormati ulama-ulama mereka, kiai-kiai mereka. Supaya apa? Untuk menutupi aib mereka sendiri, gitu. Ya. Padahal mereka juga banyak aibnya. Tetapi karena mereka kaum awam ini sudah dijejali dengan doktrin-doktrin mereka, akhirnya aib mereka tertutupi, kan begitu. Wa yaqsiduna bidzalika ilqa'al adawah wal baghdha bihululihim al-jawwa. Tujuan mereka apa seperti itu? Tujuannya adalah ilqa'ul adawah wal baghdha, melemparkan permusuhan. Ilqa itu melemparkan
al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian, bihululihim al-jauh, dengan masuknya mereka ke dalam arena. Al-jauh itu sebenarnya hawa, tapi maksudnya di sini adalah dengan masuknya mereka ke dalam arena pertempuran ini, arena pertempuran ideologi ini, mereka ingin apa? Ingin menyebarkan permusuhan dan kebencian terhadap para ulama dan di kalangan umat Islam itu sendiri. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka juga berusaha untuk membuat kerusakan di bumi. Yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah sedangkan mereka tahu. Yaz'umuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka mengklaim bahwa mereka ini adalah orang yang senantiasa beramar ma'ruf dan melakukan nahi munkar. Hadunan nasa 'ala ittiba'i syar'i wajtinabil bid'ah. Mereka juga mengklaim mereka senantiasa menyeru manusia untuk mengikuti syariat, wajtinabil bid'ah, dan juga untuk menjauhi bid'ah. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Sedangkan Allah menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang pendusta. Kan selalu tagline mereka itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, anti bid'ah. Dikit-dikit mereka bilang bid'ah, ya. Apa yang tidak mereka temukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka bid'ah-bid'ahkan. Nah ini selalu menjadi ciri khas mereka, membid'ahkan, kemudian selalu menggunakan tagline kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti kan mereka sebelumnya tidak berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah meninggalkannya. Ngapain ngajak-ngajak Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu loh. Ya. Kalau mereka ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti kan mereka sebelumnya tidak berada di dalam Al-Quran dan Sunnah, di luar Al-Quran dan Sunnah. Ngapain ngajak-ngajak orang yang sudah berada senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Lah, para ulama, para kiai itu senantiasa pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ya Al-Quran dan Sunnah itu tidak letterlock mereka maknai. Untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu kan banyak peranatanya. Ada ilmu-ilmu yang harus bisa kita kuasai sebelum kemudian bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tidak mereka lakukan. Mereka langsung saja belajarnya langsung Al-Quran. Itu pun juga terjemahan. Padahal mempelajari Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan terjemahannya saja. Repot kalau hanya terjemahannya saja. Nanti akan berantakan pemahaman agama kita itu. Banyak sekali peranata yang harus kita kuasai. Dan yang menguasai itu ya para ulama. Menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu balaghah, ilmu hadis, ilmu ma'ani. Itu semua ilmu untuk bisa memahami Al-Quran. Dan mereka kan enggak. Mereka langsung ujuk-ujuk Al-Quran Sunnah. Qultu di sini saya katakan, maksudnya yang mengatakan di sini adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wala'alla wajhahu annahum min ahlil bid'ah wal ahwa. Arahnya adalah, kata Hadratus Syekh, annahum min ahlil bid'ah wal ahwa. Mereka ini sebenarnya adalah ahlul bid'ah dan ahlu hawa nafsu. Mereka ini adalah pengikut hawa nafsu dan juga para pembuat bid'ah yang sebenarnya. Qala al-Qadhi Iyad fi Syifa wa kana mu'dhamu fasadihim 'ala ad-din wa qad yadkhulu fi umurid dunya bima yulquna bainal muslimin minal adawah ad-diniyah allati tasri li dunyahum. Qala al-Qadhi Iyad, dikatakan oleh Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini siapa? Ini selain kita mengkaji kitabnya, juga kita sedikit-sedikit mengkaji tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam kitab ini. Kemarin kita sudah kaji Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Rashid Ridho, kemudian siapa lagi? Muhammad Abduh. Nah, sekarang kita kaji siapa itu Qadhi Iyad. Qadhi Iyad itu nama aslinya Iyad bin Musa bin Iyad. Qadhi itu julukan, ya. Jadi bukan nama. Qadhi itu gelar. Artinya kalau sekarang itu hakim, ya. Hakim Iyad. Qadhi itu hakim. Dia seorang ulama, seorang tokoh yang lahir di Sabtah. Nah, Sabtah itu di mana? Sabtah itu sekarang namanya Ceuta. Di mana itu? Spanyol. Dulu waktu Spanyol masih dalam kekuasaan Islam,
atau dalam masa Andalusia dulu itu namanya Sabtah. Nah, sekarang namanya berubah menjadi Ceuta, ya, Ceuta tulisannya, ya. Itu di Andalus di Spanyol sekarang, lahir tahun 476 Hijriah. Ya, dan wafatnya 544 Hijriah. Masehinya itu sekitar 1083 sampai 1149. Jadi ini dalam masa apa? Dinasti apa ini? Umayyah. Umayyah kedua, ya. Dinasti Umayyah kedua. Dia ini seorang hakim ketika di Ceuta, makanya disebut dengan Al-Qadhi, karena dia hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, seorang ulama terkemuka madhab Maliki, dia ahli hadis dan juga ahli fikih. Itu Qadhiyat, dia mengatakan di dalam kitab Asy-Syifa, wa kana mu'dhamu fasadihim 'alad din. Sebagian besar kerusakan yang mereka timbulkan itu adalah dalam hal agama. Waqad yadkhulu fi umurid dunya, tetapi juga terkadang kerusakan yang mereka timbulkan itu dalam urusan duniawi juga. Bima yulquna bainal muslimin minal adawah ad-diniyah allati tasri lidunyahum. Dengan apa mereka menimbulkan kerusakan itu? Dengan apa yang mereka timbulkan dari permusuhan agama antar sesama umat Islam allati tasri lidunyahum, di mana kerusakan tersebut juga berlaku di dalam urusan dunia mereka. Qala al-alamah Mula Ali Al-Qari fi syarhihi, dikatakan oleh al-alamah Mula Ali Al-Qari dalam kitab syarahnya, wa qad harramallahu ta'ala al-khamra wal maisira li hadhihi al-illah kama qala ta'ala innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri. Beliau menyamakan antara mereka orang-orang yang berbuat kerusakan ini dengan sebab diharamkannya khamr. Wa qad harramallahu ta'ala al-khamra wal maisira li hadhihi al-illah. Dan Allah telah mengharamkan khamr, yaitu minuman keras, dan maisir dan judi li hadhihi al-illah, dengan alasan ini. Apa itu? Permusuhan. Allah mengharamkan khamr. Khamr itu minuman keras, dan maisir dan judi dengan alasan karena menimbulkan permusuhan di antara umat manusia. Qala ta'ala innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan ayyuqi'a bainakum, untuk menimbulkan di antara kalian al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian, fil khamri wal maisir, di dalam khamr, yaitu minuman keras, dan maisir dan judi. Nah, ini sudah terbukti, ya. Orang itu kalau sudah terjerumus dalam minuman keras dan judi, pasti akan timbul permusuhan-permusuhan. Contoh sekarang rame itu judi online. Orang terjerat judi online, judol, kemudian apa yang terjadi? Karena sudah ketagihan, ya, tidak mampu menahan untuk tidak berjudi, akhirnya apa? Dia mencuri, dia merampok, dia rela membegal, dia rela membunuh saudaranya sendiri, membunuh orang tuanya karena tidak diberi hartanya. Kan terjadi permusuhan-permusuhan karena tergoda dengan ini tadi. Inilah kemudian kenapa Allah mengharamkan khamr dan maisir, judi dan juga minuman keras. Sama orang mabuk, orang kehilangan kesadaran, kehilangan akal, itu kan dia tidak lagi memiliki kewarasan. Sehingga apa? Ketika senggolan dengan orang lain, ya dia akan marah dan akhirnya berantem, bertengkar. Makanya tidak aneh kita sering melihat di TV-TV di masyarakat kita ini, orang dalam keadaan mabuk pasti biasanya berantem, ya, bertengkar. Itu sering terjadi. Makanya Allah kemudian haramkan. Nah, menurut Ali Al-Qari, permusuhan ini juga sama dengan sebab yang ditimbulkan oleh tadi kelompok-kelompok yang menimbulkan permusuhan ini. Jadi sama ilahnya. Jadi sehingga kelompok seperti ini harus dijauhi. Baik, satu baris lagi, ya, sedikit lagi. Wa minhum rafidhiyuna yasubbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna as-sahabah radhiyallahu anhum wa yubalighuna hawa sayyidina Aliin karramallahu wajhahu wa ahli baitihi ridwanallahu alaihim.
Selanjutnya, di antara mereka, di antara penduduk tanah Jawa, tanah Nusantara ini, di antara mereka ada juga yang mengikuti pemahaman Syiah Rafidhah. Siapa itu Syiah Rafidhah? Rafidhah itu artinya yang menolak. Ini sekte di dalam kelompok Syiah. Jadi Syiah Rafidhah adalah kelompok di dalam Syiah yang menolak khalifah selain Khalifah Ali, terutama dia menolak Abu Bakar dan Umar. Ya, makanya disebut dengan Rafidhah karena mereka menolak, ya. Minhum Rafidhiyun, di antara mereka ada kelompok Rafidhah yasubbuna sayyidana Abu Bakar, yang mencela sahabat Abu Bakar Siddiq, dan juga wa Umar radhiyallahu anhuma, dan juga mencela Umar. Sukanya mereka mencela sahabat lain selain Ali, terutama Abu Bakar dan Umar. Wa yakrahuna sahabah radhiyallahu anhum, dan mereka juga membenci sahabat-sahabat yang lainnya, ya, Utsman dan seterusnya, ya, sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Wa yubalighuna hawa sayyidina Aliyin karramallahu wajhah. Sebaliknya, mereka terlampau mencintai, berlebihan dalam mencintai sahabat Ali karramallahu wajhah. Kepada sahabat-sahabat lain mereka membenci, bahkan juga mencaci, tetapi terhadap sahabat Ali karramallahu wajhah mereka berlebihan mencintainya. Bahkan terkadang kecintaan mereka yang berlebihan itu mengantarkan mereka kepada kekufuran. Kenapa? Karena mereka ada yang beranggapan bahwa wahyu itu salah turun. Seharusnya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi salah. Allah salah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada Ali. Ada yang bilang seperti itu. Nah, ini Syiah Rafidhah. Ada yang mencapai taraf seperti itu. Yubalighuna hawa sayyidina Aliyin karramallahu wajhah wa ahli baitihi ridwanullah alaihim. Mereka berlebihan dalam mencintai sahabat Ali karramallahu wajhah, dan juga wa ahli baiti, juga berlebihan dalam mencintai keluarga Ali ridwanullah alaihim. Hasan, Husain, terutama Husain, ya. Mereka setiap tanggal berapa itu ada peringatan Karbala namanya, ya. Ada peringatan Karbala di mana mereka memperingati meninggalnya Husain putra Ali, Husain bin Ali, ya, di padang Karbala, yang dipenggal kepalanya di situ. Kemudian mereka memperingatinya dengan apa? Dengan melukai diri mereka sendiri. Kalau kita lihat di video di YouTube itu banyak gitu, ya. Silakan dilihat. Mereka akan melukai kepalanya dengan pedang, biasanya menyayat kepalanya dengan pedang sampai berdarah. Nah, itu bentuk kecintaan mereka terhadap Husain yang meninggal, yang syahid di Karbala. Nah, ini kan sudah berlebihan artinya, ya, sudah berlebihan, dan itu tidak diajarkan di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sementara sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah masih kita lanjutkan di bab yang sama di pertemuan mendatang, karena ini masih lumayan banyak, dan karena keterbatasan waktu kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji, kita diskusikan, kita bahas pada siang hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat, ilmu yang bermanfaat bagi kita, barokah bagi kita dan juga bagi keluarga kita, min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.